Selamat datang di podcast Selepas Senja episode ke-51. Ketemu lagi sama gue, ngobrol-ngobrol, dengerin gue ngobrol. Gue Alice Leon, salam kenal buat kalian yang baru mampir ke sini dan buat yang lain selamat datang. Tapi harapan gue selalu untuk kalian semua tanpa terkecuali yang baru aku kenal, yang baru mengenal podcast Selepas Senja, ataupun yang sudah lama bersama aku di sini dan setia menunggu aku dan setia nyemangatin karena benar-benar teman-teman dari podcast Selepas Senja nih dukungan moralnya tuh luar biasa. Itu benar-benar menyulut semangat gue gitu loh. Dan kalau misalnya gue ada apa-apa gitu ya, mereka tuh tanpa segen-segen tuh nge-DM gue, nanyain apa kabar, kenapa gue misalnya skip gitu ya bikin podcast, ataupun kayak kemarin, ini kan gue udah 2 kali gue skip bikin podcast. Dan memang di bulan dari ujung Februari sampai bulan Maret itu memang walaupun kita sebagai manusia yang hidup di dalam setiap bulan bahkan setiap minggu pasti ada hal. Tetapi terkadang di dalam setiap minggu ataupun di setiap bulan itu ada hal gitu. Dan gue waktu beberapa minggu yang lalu gue memang sempat skip juga gitu ya beberapa kali dikarenakan ada kurang fit. Nah, begitu udah kemarin bikin podcast, abis absen beberapa kali, gue skip lagi karena mama mertuaku baru meninggal. Dan kebetulan memang bukan kebetulan ya, aduh kenapa sih, gimana cara ngomongnya, tapi itu terjadi kan. Kadang-kadang lo memilih kata-kata yang abis itu lo dengerin kok kayaknya gak enak gitu ya, kayaknya gak etis disebutkan dan diucapkan. Jadi memang mama mertuaku meninggal pas abis azhar hari Kamis. Terus dikuburkannya atau dimakaminnya keesokan harinya di Bandung. Gua gak mungkin bikin podcast. Dan selama abis itu gitu ya, gue gitu-gitu mulu. Gak boleh sering-sering ngomong satu kata yang diulang-ulang. Itu akan membuat pendengar terganggu dan kurang nyaman. Ketawa-ketawa mulu, iya. Yang namanya aku nih kalau bikin podcast, masa gue sedih-sedih atau gue marah-marah ataupun gue terlalu serius. Ya memang yang namanya kalau orang lagi ngomong sendiri, biasanya dia akan tertawa-tawa atau cengenges-cengengesan. Biasanya loh. Nah jadi seminggu itu ya gue masih down, masih low lah, perasaannya juga masih mellow, masih belum bersemangat. Dan emang iya gue hampir seminggu atau 10 hari atau hampir 2 minggu memang dalam masa inkubasi. Inkubasi dalam masa berkabung lah. Jadi memang abis itu gue masih belum kembali ke aktivitas gue, belum kembali ke kerjaan. Dan memang kan abis itu ada 7 harian. Dan akhirnya ya udah abis itu, nah baru minggu ini. Dan gue terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngucapin ungkapan atau duka citanya melalui DM. Gue terima kasih banget. Cuman kadang-kadang lo di dalam hidup pernah gak sih lo? Tapi pasti pernah. Karena selalu ada manusia-manusia seperti itu. Gue pengen ngomongin untuk mencurahkan perasaan, emosi-emosi, kegundahan, gulanaan gue. Ya di mana lagi gue curhat? Ya ada sih,
Tapi ini adalah sarana curhat gue, salah satunya. Ada orang-orang yang tidak dibilang nggak peduli, mungkin nggak juga. Nggak apa ya, nggak peka mungkin. Atau buat dia sesuatu yang menyedihkan buat orang lain, atau menyebabkan satu duka buat orang lain, ataupun menyebabkan satu kesusahan atau kesulitan buat orang lain, karena dia merasa atau dia belum pernah, ataupun memang dia nggak peka aja. Gue lagi berusaha berpikiran positif. Karena di dalam masa itu baru 2 hari. Itu ada seseorang yang ngajakin gue untuk melakukan satu aktivitas atau kayak hangout gitu ya. Pergi ke suatu tempat. Di saat gue menerima pesan itu, dalam hati gue bertanya, dia kan tahu gue baru kehilangan nyokap gue. Dan kadang-kadang gini, ini gue soalnya terjadi gitu ya, jadi gue pengen jelasin sama lo. Kadang buat orang, kalau itu bukan nyokap lo, itu kayak ngapain? Masa lo aduh, sabar. Gue pengen ngomong tapi emosi gue udah mulai. Jadi gini. Gue lagi menata kata-kata gue. Maaf ya kalau yang denger, ini apa sih? Ini podcaster macam apa sih? Ngomong aja nggak bisa teratur. Iya, maklum ya. Jadi dia itu sempat melontarkan, iya kan bukan nyokap lo. Gue udah hidup sama dia, maksudnya dia sudah menjadi nyokap gue ya seumur pernikahan gue dengan laki gue kali. Dan gue menganggap dia, bahkan kadang-kadang orang tuh suka nanya, mamah lo, mamah kandung apa? Karena kalau gue lagi posting di medsos gitu ya, di medsosnya gue lagi posting, misalnya dia ulang tahun ataupun ada acara occasion apalah, ataupun waktu itu dia baru keluar dari rumah sakit gitu ya berapa tahun yang lalu, gue nyebutnya mama gitu ya, karena gue manggil dia mama, gue manggil nyokap kandung gue itu mami. Buat gue itu udah, cuman kan banyak ya memang, dan itu gue mengerti orang suka salah tangkap dan menyangka bahwa itu nyokap gue. Tapi buat gue, nyokap mertua gue ya nyokap gue, dan gue sayangnya sama dia dan sayangnya dengan nyokap kandung gue ya sama. Gue nganggap dia juga sama, nganggap yang kandung apalagi gitu kan. Maksudnya perilaku gue, cara gue men-treat dan perasaan gue selama udah berpuluh tahun ya udah sama. Dan gue kebetulan memang dalam emosi ya, bukannya kan hubungan atau perasaan atau besarnya rasa lo bukan didasarkan oleh sering tidaknya lo bertemu dengan orang. Walaupun kadang lo gak sering bertemu dengan orang, ini terjadi juga sama teman-teman ataupun orang-orang yang memang ada dalam hidup kita. Kita ada orang-orang yang memang gak tiap hari lo ketemu, bahkan gak tiap minggu lo ketemu. Tapi begitu lo ketemu, lo punya satu kualitas, waktu itu tuh kualitas apa ya, bukan keberlangsungan, tapi hubungan lo itu dekat. Nah, nyokap gue juga begitu, nyokap mertua gue. Kita bukannya yang tiap minggu ketemu, tapi kalau ketemu ya nonton bareng,
ngobrol lama berjam-jam. Dan hal-hal seperti itu, ngobrol sambil nonton, nonton sama makan itu adalah kesukaan, sama-sama gitu loh, punya kesukaan nonton dan makan. Jadi gue biasanya kalau ke sana, kalau biasanya gue ke rumah mertua gue, ya gue nonton bisa bisa berapa seri, karena dia biasanya sehari-hari dia tuh suka banget nonton. Nonton nonton segala rupa deh. Dia suka film yang seru-seru kebetulan. Tapi juga suka drama dan iya seru aja kalau nonton sama dia. Dan kadang-kadang dulu ya, karena dia kan punya apa ya, gangguan jantung gitu ya. Jadi kan nggak boleh tuh yang tegang-tegang. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu dia tuh sempat masuk rumah sakit. Nah, gue tuh beberapa hari nginep memang di rumahnya dia, cuman gue berdua sama dia aja di situ. Dan gue tuh waktu agak-agak siang gitu, gue kan ketiduran karena ya kalau malam gue agak kurang tenang tidur karena masih nggak stabil kan, jadi gue masih ngeliatin, oke nggak nih, oke nggak nih. Terus udah gitu, ya siang biasanya gue agak-agak ngantuk terus gue tidur. Nah pas gue lagi tidur tuh gue denger dia, apa, ya biasalah kalau misalnya lagi ngeliat sesuatu yang menegangkan, jangan ke situ, jangan ke situ. Nah dia tuh yang bikin seru kalau lagi nonton sama dia tuh adalah dia itu responsif sekali dan ekspresif. Jadi, gue dengerin dia ngomong-ngomong gitu, tapi nggak ada apa-apa. Gue bangun gue ngelihat, kok sunyi, tapi yang pertama gue lihat adalah dia, terus gue ngelihat ke TV, oh ternyata dia kalau nonton film-film yang menegangkan, action apa segala macam, itu, di-mute sama dia. Jadi dia cuma ngelihat gambar untuk men-tone down ketegangan yang terjadi pada saat itu. Ya dia sih seru ya, apalagi kalau misalnya nonton, gue tuh inget banget terakhir kali tuh gue nonton sama dia, dia tuh kan waktu itu gue tuh sampai tahu channel hits yang muterin film-film baheula zaman dulu segala macem, itu dari dia. Nah waktu terakhir kali gue nonton bareng itu nonton I Love Lucy sama dia. Dan itu dia ketawa yang ya memang lucu banget kan, itu film hancur banget. Dan dia tuh ya kita ngeliatin dia ketawa sampai, heboh banget, itu rada-rada kita yang ngeri. Pelan-pelan pelan-pelan, jangan terlalu berlebihan, karena kita tahu dia ada jantung. Ya kita semua ada jantungnya sih, tapi maksudnya dia ada masalah di jantungnya. Ya itu. Dan, kalau ngobrol ataupun ngomongin apa, ya, walaupun kita udah selesai makan bisa panjang, ya hal-hal semacam itu, eee, kadang-kadang lebih apa ya, membekas lah. Makanya kemarin tuh selama seminggu, gue tuh kadang-kadang kalau misalnya lewat ke suatu tempat terus melewati restoran di mana itu adalah restoran favorit kita gitu, udah berapa kali pokoknya kalau ada apa, ke situ aja yuk, ke situ aja. Nah itu tuh apa ya, men-trigger lah, dan masih suka mewek-mewek lah kalau ngelihat ada film ataupun lagu. Dia juga suka musik, suka suka musik, suka, film yang ada nyanyi-nyanyinya, dan itu gue suka banget. Eee, ya masih suka sedih gitu. Walaupun banyak orang, eee, bilang gitu ya sama gue, kalau udah seumuran kita, gue lagi ngobrol sama temen gue, dan ada waktu itu ngobrol sama saudara, kalau udah seumuran kita, apalagi anak-anak udah besar, orang tua kita udah umurnya di atas 70, yang sebelumnya aja banyak yang udah ditinggal, apalagi kalau misalnya udah di atas umur, ya usianya udah lanjut, ya harus sudah ready, udah siap untuk kehilangan. Cuman seberapa ready-nya elo, walaupun lo tahu, iya mereka bukan immortal. Pasti
akan pergi. Siapapun manusia di dunia ini, kita siapalah, itu akan pergi. Tapi pas begitu momennya teng dia pergi, itu nggak bisa ready, nggak bisa yang namanya, nggak bisa. Mau setegar-tegar apa, mau seterima-terima apa, kalau gue loh ya, gue nggak tahu yang lain-lain. Tapi kalau gue emang emosional, dan dari dulu memang gue belajar lah dari pengalaman gue, dimana gue dulu suka membottle up perasaan gue dan akhirnya malah ngantem ke dalam. Makanya gue belajar untuk mengeluarkan, jangan gue teken-teken gitu loh. Itu gue ngomong sendiri sama diri gue nggak boleh kayak begitu, karena itu akan efeknya, dampaknya itu jangka panjang, dan itu malah guanya yang ngaco. Jadi gue belajar untuk kalau misalnya ada apa-apa, misalnya gue kesel, ya gue harus keluarin. Ada tempat untuk keluar, ataupun ada sarana, ataupun ada penyaluran. Entah gue lari lah, ataupun gue olahraga lah, ataupun gue curhat lah sama laki gue, ataupun curhat sama anak gue. Walaupun dia gak ngerti apa sih, cuman gue cerita aja. Kadang-kadang gue suka masuk kamar anak gue tiduran, dia lagi ngapain di komputernya, terus gue tidur-tiduran di kasurnya dia, terus gue cerita-cerita, curhat. Siapa lagi teman kita kalau bukan orang-orang yang ada di rumah ini. Makanya orang-orang dalam rumah jangan lu musuhin. Ya itu, karena mereka adalah teman curhat yang terdekat. Dan ia mentok sama mereka. Kalau gue curhat sama orang lain, gue tuh punya ketakutan gitu loh. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang lu gak pengen orang itu cerita dengan siapapun. Mentok di dia aja, berhenti di lo. Gue cuman pengen curhat di lo. Kalau sama temen, kalau sama saudara, kalau sama siapa, itu ada kemungkinan bahwa itu akan berlanjut. Nanti kalau lagi ngobrol, kadang-kadang keperucut, ya gak? Sering gak lo begitu? Ada lo orang-orang yang seperti itu, yang kontrol mulut. Tapi kadang-kadang mereka tidak bermaksud sebenarnya untuk keperucut itu, untuk kelepasan itu nggak bermaksud. Cuman dikarenakan ada topik yang mengena dan men-trigger memorinya dia tentang topik yang sama yang kita curhatin, di mana sebenarnya kita berharap lu nggak usah ngomong-ngomong sama orang itu. Dia keluar. Iya, waktu itu ya si ini cerita sama gue begini gitu kan. Keluar deh semuanya. Ternyata iya kalau dia terima. Kalau ternyata abis itu dia kemana lagi, ataupun misalnya ada yang menyangkut dia dan dia gak terima, dan dia kesel sama kita, dan dia marah sama kita, ataupun dia tersinggung dan lain sebagainya, kan berabe. Nah itu, hal-hal semacam itu yang gue tidak inginkan. Makanya gue memilih kalau misalnya curhat-curhat yang krusial, itu gue lebih memilih, ya walaupun dengan orang-orang yang tidak mengerti seperti laki gue dan anak-anak gue, ya gue curhatin aja. Karena ya mereka gak bakal kemana-mana. Itu yang gue percaya dan gue yakin, dan selama ini ya udah terbukti. Mereka gak kemana-mana. Ya udah, gue ngomong begitu ya sudah, berhenti di situ, stop, buntu jalannya. Nah, kembali lagi ke orang yang tidak peka. Gue menghela napas dulu. Iya, saat itu gue tahu bahwa dia tahu bahwa gue baru kehilangan nyokap mertua gue. Dan gue deket ya, lumayan deket. Lumayan deket sama dia. Maksudnya sering lah, sering berhubungan. Dan gue tahu, dia tahu. Karena dia ngucapin bela sungkawa gitu ya, turut berduka cita waktu gue kehilangan nyokap mertua gue. Abis itu, setelah itu gue mendapatkan ajakan, pergi yuk. Entah ini maksudnya adalah gue tahu lo baru kehilangan dan mungkin lo sedih, sini gue hibur, yuk kita kemana gitu.
atau memang nggak iya dia berpikir gue mungkin tidak sesedih itu. Tapi dia pun tahu kalau gue itu lumayan dekat sama mertua gue. Karena eee, syukurnya, puji Tuhan alhamdulillah, hubungan gue sama mertua gue itu menurut gue dan apa yang gue rasakan baik baik-baik saja. Dan setelah gue banyak mendengarkan curhat-curhat dari sepupu gue, dari temen gue, dari mungkin klien gue, bukan mungkin sih, klien-klien gue yang punya masalah-masalah dengan mertua, gue tuh bersyukur banget karena gue tidak mengalami hal itu. Emang sih kalau misalnya zaman dulu di mana lo nggak bisa lari dari TV nasional, lo akan stuck melihat yang namanya sinetron. Zaman sekarang kita banyak tempat pelarian. Dari yang paling banyak orang suka nonton ya bisa YouTube. Bisa juga misalnya langganan Netflix. Ada juga bisa segala macam lah itu langganan-langganan. Bisa lo kemana aja, bahkan TV-TV luar setelah masuk. Cuman zaman dulu lu kan juga ngerasain, kalau lu ada di era gue, lu ngerasain yang namanya kalau kita nggak ngelihat drama remaja, terus udah begitu udah mulai ada TV channel lain, sinetron gitu kan. Iya, di situ banyak kalau drama ini atau sinetron bercerita masalah yang sering terjadi antara mertua dan menantunya, dan itu bisa biasanya terjadinya di menantu perempuan dan mertua perempuan. Makanya ada tumbuhannya yang tajam-tajam itu, lo tahu kan namanya apa? Itu waktu gue cerita sama nyokap mertua gue tuh dia, "Ih kok begitu banget sih?" Mungkin umumnya seperti itu, makanya disebut itu. Nah, gue tuh dulu sempet mempunyai ketakutan itu sebelum gue menikah gitu. Cuman gue yakinnya kalaupun memang ada masalah awalnya sebelum menikah gitu ya, kalau ada pun masalah, gue tahu bahwa saat itu orang yang gue pilih jadi pasangan hidup itu adalah orang yang netral, orang yang bisa ngelihat ini situasi secara netral. Dan walaupun ini adalah keluarganya, walaupun ini adalah teman dekatnya, walaupun ini adalah istrinya, kalau salah dia bakal bilang salah. Itu yang gue lihat dan gue kenal gitu loh, maksudnya iya pasangan gue itu seperti itu. Jadi gue tahu bahwa kalaupun gue salah dia akan menjelaskan dan gue akan tahu bahwa itu adalah gue salah. Tapi kalau misalnya memang keadaan situasinya gue nggak salah dan gue dipersalahkan atau gue dipojokin atau gue disakitin, dia pun akan bisa melihat itu dan dia akan ngebela gue. Itu makanya gue bukannya nggak begitu takut, tapi gue tahu bahwa gue safe gitu. Setidaknya ada orang yang dia nggak bakal yang berat. Karena kadang-kadang yang gue banyak dengar adalah di saat temen gue, sepupu gue ataupun klien gue, ceritanya adalah di saat dia menerima satu perlakuan yang tidak baik dan udah kayak dibully atau ditindas oleh keluarga pasangannya atau orang tua pasangannya di belakangnya dia, pasangannya merasa itu tidak mungkin karena mereka mendefense si orang tuanya, karena mereka merasa gue lebih kenal sama mereka, gue lebih kenal sama orang rumah gue, mereka nggak bakal begitu, mereka nih orang-orang baik gitu. Jadi mereka makan hati sendiri, sedih-sedih sendiri, nggak punya ya punya unek-unek sendiri, dan akhirnya kan kesel yang kalau di depan suaminya atau di depan istrinya, ini terjadi juga sama temen gue yang laki. Merekanya seperti orang lain, jadi seperti bermuka dua. Nah itu yang terjadi gitu.
Itu yang sering banyak gue dengar. Ya udah akhirnya, tapi begitu masuk ke dalam keluarganya laki gue kenal juga sama saudara-saudaranya, gue kenal sama om tantenya dan iya sepupunya dan lain sebagainya. Ya welcome, bokap juga baik, nyokap juga baik. Jadi selama perjalanan itu ya nggak mungkin lah kita sama nyokap bokap kita sendiri pasti punya masalah. Kadang-kadang wajar, cuman ditegor kalau kita bikin salah ataupun ada sesuatu yang nggak cocok sama dia, dia tegor. Dan waktu dia menegur gue, memang rasanya ya waktu awal pertama kali agak yang kaget. Tapi habis itu gue mikir dia negor gue kayak dia negor laki gue. Jadi kayak sama. Dia memperlakukan gue, ngomong ke gue sama ngomong ke laki gue itu sama. Kalau misalnya ya pokoknya ngomong ke anak-anaknya tuh sama lah gitu loh. Waktu negor. Jadi waktu awal gue kaget, terus gue ingat, oh iya ya, dia juga begitu sama laki gue cara ngomongnya. Memang kan memang cara ngomongnya juga dia seperti itu. Jadi abis itu gue juga orang Batak kan ngomong juga kenceng, urat keluar semua. Tapi maksudnya nggak seperti itu. Cuman mungkin terkadang karena itu kita nggak biasa, dan yang biasa negor kita kan cuma sebatas bokap nyokap, orang tua lah, ataupun nenek, ataupun kakek, ataupun ya keluarga lu lah. Begitu lu masuk ke keluarga lain dan saat lu menerima itu ya pastinya ada kaget-kaget. Tapi lihat dulu maksudnya apa, karena apa, alasannya apa. Kadang-kadang ada orang yang tersinggung tanpa melihat itu semua, sehingga ya yang difokusin ya tersinggung aja. Tapi kalau misalnya kita mundur ke belakang terus ngelihat situasi kondisinya berputar-putar, oh baru bisa ngerti. Nah gitu juga dengan nyokap gue. Itu ya seperti itu. Itu ya seperti itu. Bahasa apa? Kalimat apa? Tapi kalau lo perhatiin orang Batak tuh biasa seperti itu loh. Ambilin itu di atas itu yang itu, jangan lupa diituin ya nanti kalau enggak dia gitu loh. Itu kakek gue, nenek gue. Gue sampai sekarang bisa mengerti karena dilatih dari gue kecil menghadapi entah nyokap gue, bokap gue, kakek nenek gue, opung-opung gue, itu begitu semua ngomongnya. Tolong ambilin apa itu yang di atas apa, nanti kau apakan itu ya, dipindahin ke situ. Pokoknya jangan kau gituin lah, nanti dia jatuh. Apa? Gue awal-awal apa? Terakhir doang gue ngerti jatuh. Tapi berlangsungnya dengan waktu itu bisa. Makanya dulu bos gue itu seneng banget sama gue karena itu. Tuh kan keluar lagi. Itu tuh emang udah urat-urat darah Batak itu seperti itu. Itu apa di sana dan di sunu. Jadi mungkin gak cocok jadi penyiar, jadi podcaster, tapi ada gunanya. Lu jadi bisa kira-kira mengerti gue tuh ngomong apa. Nah, bos gue dulu dia doyan sama gue karena dia kadang-kadang cuman ngomong, tolong ambilin itu. Itu gue ngambil hal yang dia inginkan. Karena apa? Ngerti? Ya karena gue memperhatikan dia lagi ngapain dan dia butuh apa. Itu pelatihannya dari opung-opung gue. Dan kadang-kadang dia kalau misalnya lagi ada dari klinik gitu ya, dia butuh, nanti besok pagi kamu taruh di meja saya yang tadi. Oke, gua ngerti. Yang tadi itu kan ya kira-kira laporan
apa yang dia omongin di mobil, tugas-tugas, ya itulah yang gua taruh di mejanya dia. Dan ya so far waktu gua kerja sama dia bener semua. Dan dia sempet ngeh bahwa itu karena gua orang Batak. Karena dia banyak bergaul dengan orang-orang Batak dan biasa mereka menggunakan hal itu sebagai penunjuk. Penunjuk maksud. Nah, kembali lagi ke masalah orang nggak peka. Sampai akhirnya begitu beberapa hari kemudian karena gua nggak jadi, itu gue maksudnya sempat berkomunikasi lah, sempat berbincang-bincang dan memang dipertanyakan, sedih banget sih, itu kan mertua. Oh, mertua itu cuman status dan pangkat kali ya. Kalau menurut gue, ya gue sudah melihat dia sama seperti nyokap gue, nggak ada bedanya. Ya karena saat gue masuk ke dalam pernikahan ya gue langsung itu adalah nyokap gue, itu adalah bokap gue, itu adalah mas gue, itu adalah mbak gue, pokoknya saudara-saudara ini adalah saudara gue juga. Begitu. Jadinya makanya gue kalau misalnya gue bahkan gue tuh lebih tahu nama-namanya saudaranya laki gue. Kadang-kadang kalau lagi arisan atau ada kumpul paguyuban, kumpul gitu ya, keluarga besar. Iya, kadang-kadang laki gue, ini siapa ya? Gue tuh bisa lebih kenal. Karena ya itu, gue pada saat gue masuk ke dalam keluarganya, gue langsung mengatakan sama diri gue dan menerapkan kepada diri gue, itu adalah saudara-saudara gue. Nggak ada bedanya sama saudara gue yang lain-lain. Bahkan kadang-kadang ada loh saudara-saudara dia yang gue lebih enjoy yang namanya kalau gue lagi hangout sama mereka daripada pas gue lagi hangout sama misalnya saudara-saudara dari gue. Iya itu ada, dimana gue ngerasa bener-bener gue tuh belong banget gitu di situ. Karena ya itu kadang-kadang kitanya sendiri bukannya selalu dan selalu semua orang seperti itu. Cuman kadang-kadang terjadi adalah orang bikin gap, orang bikin batasan, orang bikin tembok duluan saat dia masuk ke dalam satu komunitas yang baru atau satu lingkungan yang baru, sehingga itu tuh kadang-kadang bikin dia tuh lebih sensitif. Di saat orang misalnya ngomong dan dia mungkin sudah mengotakkan bahwa hal-hal yang bisa dilakukan oleh lingkungan gua itulah yang boleh melakukan hal-hal itu. Begitu lingkungan lain yang melakukan hal itu ke lo ataupun mengatakan sesuatu kepada lo, itu biasanya langsung baper gitu. Itu banyak terjadi karena gue banyak dengar cerita curhatannya orang-orang, entah sepupu gue, karena sepupu gue tuh sempat ada yang parah banget sih. Jadi mertuanya tuh bener-bener yang kayak tanaman yang tajam-tajam itu. Jadi ngomongnya tuh kalau kita dengar aja itu ngelus-ngelus dada. Ya ampun bisa begitu. Ya ampun gila banget. Bahkan waktu dia waktu nikah tuh gak langsung punya keturunan. Gue ngomong sambil bisik-bisik kesannya gue lagi ngegosip. Iya jadi dia gak langsung lah. Agak lama gitu dia punya keturunan. Itu diintimidasi loh sama mertuanya. Dibilang perempuan gak bisa punya keturunan gitu-gitu. Dan gue sempat menyangka bahwa karena yang gue hadepin kan bukan orang seperti itu. Dan gue di situ sempat berpikir, ternyata mertua itu tidak sekejam itu. Ternyata mertua itu tidak semengerikan itu. Dan itu mungkin hanya ada di sinetron-sinetron.
ternyata pas gue denger cerita 1, cerita 2, cerita 3, sampai yang gue denger cerita dari sepupu gue ini, gila ya, selama ini tuh gue cuman berpikir bahwa hal seperti itu bisa terjadi di sinetron, ternyata enggak. Dan bisa sinetron banget gitu loh, cerita dan keadaannya. Jadi kalau ada suaminya, dia tuh dipuji-puji, disayang-sayang, wah pokoknya dimanis-manisin. Tapi begitu lakinya nggak ada, itu bisa berubah 180 derajat, yang bisa sekejam-kejamnya gitu loh. Ngomongnya tuh bener-bener yang cek cek, kayak ibaratnya lu tuh udah ditancep pakai pisau, terus diputer-puter-puter-puter, terus diteken lagi, diputer-puter gitu. Sakit. Iya, seperti itu. Dan itu kan kalau misalnya ya, apalagi masalah lo punya keturunan, masalah anak, masalah ngeladenin suami dan lain sebagainya. Itu tuh dalam loh. Maksudnya berdampaknya atau kenanya itu bisa sampai mental gitu. Yang namanya udah orang tua yang ngomong seperti itu kan makanya waktu itu saudara gue tuh sampai nangis-nangis. Maksudnya ya sampai bercucuran air mata lah, karena dia ini yang tadi gue cerita nih sama lo. Dia mengalami hal itu saat dia ngomong sama lakinya nggak percaya. Nggak percaya. Nyokap gue nggak bakal seperti itu. Lu bohong. Lu pengen bikin gue jauh sama nyokap gue. Dan mungkin dia berpikiran karena kan banyak, dia ditindasnya banyak dalam berbagai macam hal. Nah dia mungkin suka komplain 1, komplain 2, komplain 3, komplain 4, curhat 1, curhat 2, curhat 3, curhat 4. Dan memang si lakinya ini adalah kayak anak kesayangan, entah anak yang dimanja, entah anak mami, apalah namanya sebutannya. Dan memang punya kedekatan khusus dan masih diperlakukan seperti masih anak-anak sama nyokapnya. Jadi dia waktu ngedenger istrinya ngomong seperti itu, dia nggak terima, dan yang ada malah ribut sampai suatu hari. Jadi pernah terjadi, dan itulah yang membuka mata si lakinya. Suatu hari si saudara gue nih lagi diintimidasi itu di satu ruangan, dan mungkin dia taunya lakinya si saudara gue nih lagi pergi. Ternyata ada apa dan dia pulangnya lebih cepet, dan mungkin gak kedengeran bahwa dia udah pulang. Jadi waktu lagi ngomong gitu, dia dengar lah karena ruangannya kan agak kebuka. Jadi dia mendengar hal tersebut, hal-hal yang diucapkan oleh ibunya kepada si istrinya. Di situ ya baru dia kebuka. Oh ternyata kalau gue nggak ada, bini gue tuh abis. Tapi kembali lagi gue bersyukur banget. Gue selama ini sampai nyokap gue menutup mata, hubungan gue sama dia itu baik-baik saja, dan bahkan gue ya udah sayang sekali. Kehilangan dia ya benar-benar juga gue sedih banget. Karena dia tipe orang yang, kan ada orang yang kalau misalnya sudah umur, lo mungkin pernah ketemu dengan orang-orang itu, bahkan mungkin orang tua sendiri. Karena nyokap bokap gue tuh termasuk yang seperti itu. Karena mereka sudah umur, mereka kadang-kadang suka aku udah capek, ataupun ngomongin soal meninggal. Nah, nyokap mertua gue itu salah satu orang yang gue kenal yang tidak pernah mention hal tersebut. Paling kalau ngomong kayak gitu cuman kayak ada 2 kali, tapi itu pun membuat kita jadi tahu dia pengennya apa. Jadi waktu itu nonton film
di film ini tuh ada pasien yang udah koma dan dia pakai life support, mesin. Di situ dia ngomong, "Mama nggak mau ya seperti itu." Karena kan selain udah nggak alami lah ya, dibantu sama mesin, nggak tahu, nantinya gimana, tapi begitu harus mencopot itu pun akan menimbulkan konflik-konflik tertentu gitu, antara keluarga ataupun nggak tega, itu konflik batin, perasaan. Nah dia nggak mau nyusahin, nggak mau memberatkan, nggak mau bikin susah. Nah itu yang dia sebut waktu itu. Sama satu lagi, itu yang gue inget banget. Sama satu lagi waktu gue nemenin dia nengok atau ngejenguk temennya. Karena teman-temannya kan ya pastinya lah, masa dia temenan sama ABG. Jadi dia teman-temannya tuh juga udah banyak yang umurnya. Jadi nyokap mertua gue tuh waktu kemarin pergi, dia mestinya tahun ini 88. Tahun lalu dia ulang tahun ke-87. Ya bahkan teman arisan, dia masih arisan. Dan teman-teman arisannya dia yang dari zaman dulu bokap mertua gue masih ada kerja, itu tuh ada yang udah sampai 90 dan ya masih kumpul walaupun udah sepuh-sepuh. Aduh gemes banget deh minum teh. Gemes loh ngeliatin orang tua yang masih masih melakukan hal-hal yang mereka emang suka kumpul-kumpul, suka minum teh bareng, ngomongin ini, ngomongin kue ini, kue itu. Ya gitu. Dia tipikal orang kalau yang gue tahu selama ini. Dia kadang-kadang masih malah ngomongin, nanti kalau udah selesai pandemi, kalau nanti anak gue kuliah, nanti kalau misalnya udah selesai kuliah, itu masih ngomongin soal hal itu. Jadi kayak bikin rasanya jadi kayak bikin kita ya jadi nggak aware bahwa ya dia sudah berumur dan kapan saja bisa say goodbye. Banyak banget memorinya. Sorry ya, gue jadi ngomong-ngomong soal, tadinya gue pengen ngomong soal orang nggak peka. Cuman ya itu, akhirnya kembali lagi. Ya sekalian lah kita ngobrol-ngobrol ringan sore-sore. Gue curhat, gue ngobrol ke kiri, ke kanan seperti biasa. Emang selalu kan podcast ini nggak ada kejelasan. Walaupun misalnya gue taruh judulnya apa, kadang-kadang isinya keluar dari konteks, kadang-kadang jauh banget, kadang agak deket sih. Tapi mudah-mudahan apa yang pengen gue mudah-mudahin. Ya mudah-mudahan gue bisa menemani lo lah, cukup menemani lo di sore hari yang ceria ini. Hari ini nggak hujan lo seharian. Dan mudah-mudahan kalian sebentar lagi kan udah tutup hari Jumat dan akan menyambut akhir pekan. Semoga akhir pekan kalian seru bersama orang-orang yang seru juga. Jangan ketemu orang-orang yang gak peka, dan jangan jadi orang gak peka. Terima kasih ya udah ditemenin, makasih juga udah dengerin. Pokoknya lancar semua. Dan yang pastinya gue selalu ngarepin kalian sehat-sehat. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Alice out.